Suara saya terdengar? Oke, buat apa namanya yang sudah hadir di Zoom, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Cek cek. Oke. Untuk pihak-pihak yang sudah hadir di ruangan Zoom, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Sidang akan dibuka dalam waktu dekat. Cek cek cek. Oke. Terkendala atau gimana ini untuk mengaktifkan kameranya? Pera, Anggita, apakah akan hadir di sini? Kalau akan hadir, diaktifkan kameranya. Siap, Pak. Agil ini kuasa pemohon ya? Apakah bisa diaktifkan kameranya? Tampaknya oke, kepada kuasa pemohon dicoba kami beri waktu untuk diperbaiki agar bisa on cam. Kalau kuasa, kan ada satu lagi ya, kalau nggak salah. Itu bisa yang join itu nggak dari kuasa pemohon?
Recording in progress. Kami tidak akan mulai sebelum dari pihak pemohon bisa mengupayakan agar bisa on cam. Melakukan musyawarah sedikit untuk menanggapi kendala dari pemohon, tapi sejauh tampaknya pemohon bisa menanggapi ya, mendengar dan menanggapi ya karena menyampaikan chat. Kita bertetap dengan jadwal saja kalau begitu. Mudah-mudahan yang lain juga tidak keberatan, tidak tampilnya. Atau dari tanggapan, ada tanggapan? Apakah akan kita lanjut dari termohon dan terkait? Tidak ada keberatan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Tapi dari pihak pemohon bisa, kalau untuk mic ya, mic bisa? Kalau berbicara melalui mic bisa pemohon? Baik ya. Ya. Hadir kalau dicek lah. Cek dari pemohon bisa on apa mic, kalaupun tidak bisa on cam, mic. Apa dia? Chatnya jangan di bawah. Nggak bisa juga mic katanya. Ya, Pak.
Oke, sejauh dari pihak pemohon merespon melalui teks, kami anggap pihak pemohon sudah hadir dalam persidangan ini. Oke, persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan dalam perkara nomor 001 garis miring PHP BEM garis miring 10 garis miring 2021. Dan sebelum putusan dibacakan akan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama adalah kami mengucapkan terima kasih tentunya ya, kepada para pihak yang telah menjalankan persidangan dengan baik untuk menunjang proses belajar mengajar. Kemudian mengenai persidangan, kami kembali lagi ke sesuai SK untuk dilakukan secara online, karena kemarin ketika dilakukan di tempat, di kampus itu, adalah untuk menanggapi permohonan pemohon, agar bisa menghadirkan bukti dan saksi secara langsung. Setelah selesai agenda pembuktian, sidang kembali kami laksanakan secara online. Kemudian kami juga memahami bahwa putusan ini tidak akan dapat memuaskan semua pihak, dan oleh karenanya dimohon kepada para pihak untuk menghormati putusan ini dan diterima sebagai bentuk proses pembelajaran. Karena putusan ini didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak. Berikutnya, putusan tim pemeriksa bersifat final and binding. Artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan, dan kemudian mohon izin, dalam pembacaan putusan, bagian pertimbangan nanti akan dibaca secara bergiliran oleh anggota tim pemeriksa, serta beberapa dalam duduk perkara tidak akan dibacakan, namun dianggap dibacakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembacaan putusan tersebut. Kemudian saya mau memberikan kesempatan pada pihak untuk merespon kehadirannya dari termohon ya. Tadi kita sudah dari pemohon sudah merespon dengan chat karena ada kendala dari perangkatnya. Kemudian dari pemohon, termohon, maaf, siapa saja yang hadir? Untuk termohon yang berhalangan hadir, Lisa Tia, Pak. Termohon ada 1 orang di sini. Termohon ada berapa orang? Ada 4, Pak. 4 ya. POM Kevin, Nurfadila, Bunga, dan Amalia. Dari Bapera ada berapa orang? Ada 3 orang, Pak. 3 orang. Ada Feby, Laurencia, Anggita, dan satu lagi? Ayu, Pak. Ayu. Iya. Kemudian dari pihak terkait hadir Rimanto, Rizky ya. Oke, mengenai tadi proses pembacaan putusan yang kami tidak akan bacakan secara keseluruhan, apakah ada yang akan menanggapi? Ya, tidak ada yang keberatan ya. Kemudian kami akan langsung kepada pembacaan putusan dari tim pemeriksa. Putusan nomor 001 garis miring PHP BEM garis miring 10 garis miring 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mengadili perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum raya mahasiswa tingkat Fakultas Hukum Universitas Pasundan, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021 yang diajukan oleh nomor 1 nama Muhammad Ihsan Maulana untuk identitas dianggap dibacakan, dan yang kedua Nabila Dwi Agustina untuk identitas dianggap dibacakan sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan tahun 2021 tahun 2022 nomor urut 1. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2021 kepada Agil Hamzah Okta dan Muhammad Atarik Utama. Keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon.
terhadap Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berkantor di Jalan Lengkong Besar nomor 868 Kota Bandung. Dalam hal ini berdasarkan surat tugas nomor 001 tertanggal 25 Oktober 2021 menugaskan kepada Lisa Tia Rahma, Kevin Indra, Bunga Lestari, Apriliani, Nur Fadilah Apriliani, Amalia Nuralela, Gina Hanifah, M. Liwa Ulham, dan Ristalia Rigantika, yang kesemuanya adalah komisioner dan kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang beramat di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini. 1. Aldi Hadian Hartanto dan Syahrin Suci Hamina, pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas tahun 2021-2022 nomor urut 3. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 kepada Christian Pieri Fagiluka dan Primanto Rizky Nugroho. Keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Unpas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Di samping itu pula, diberikan kesempatan untuk memberi keterangan selaku pengawas pemilihan, yaitu Badan Pengawas Pemira Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang berkantor di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Kota Bandung. Dalam hal ini berdasarkan surat tugas nomor 002 garing ST garing Bapera garing FH Unpas garing 10 garing 2021 tertanggal 25 Oktober 2021 menugaskan kepada Ayu Fitria Nariswari, Martogi Panjaitan, Febi Laurencia, Fadia Mursida Jatnika, Sydney Anggita, Gom Tua Sithombing, Naufal Fadilah. Yang kesemuanya adalah komisioner dan kepanitiaan Badan Pengawas Pemira FH Unpas yang beralamat di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kemudian kami telah mendengar dan membaca permohonan pemohon. Begitu pula mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan para pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Pasundan, mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Pasundan, membaca pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kemudian untuk duduk perkara akan dilanjutkan oleh Bapak Maman. yang diterima di Tim Administrasi Penyelesaian Perselisihan Pemilu Raya Fakultas Hukum Unpas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2019 pukul 19.52 WIB sebagaimana surat permohonan pemohon nomor 01 PHP BEM garing 10/2001 dan dicatat dalam buku registrasi perkara penyelesaian perselisihan pemilu raya Fakultas Hukum Unpas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 19.52 dengan nomor 01 garing PHP strip BEM garing 10/2021 yang dalam permohonan pemohon menyebutkan mengajukan permohonan aku pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 19.30 yang mana dalam persidangan pemohon tidak menyebutkan dalam permohonan dilakukan perubahan naskah yang diterima oleh tim administrasi mengenai kedudukan hukum, mengenai duduk perkara sudah termuat dan terlampir dalam putusan ini. Kemudian juga pemohon mengajukan bukti-bukti P1 sampai dengan P45 yang termuat dalam putusan ini. Kemudian selanjutnya termohon mengajukan jawaban pada hari Kamis dan termuat dalam putusan ini. Kemudian menimbang bahwa termohon juga menyampaikan bukti-bukti T1 sampai dengan T18 bahwa menimbang. Kemudian pihak terkait menyampaikan juga jawabannya dan
termuat dalam putusan ini? Untuk termohon yang berhalangan hadir Lisa Tia, Pak. Kenapa? Kita lanjut ya. Ada 4, Pak. Menimbang bahwa selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya, Ada 3 orang. yaitu bukti T1 sampai dengan T7. Menimbang bahwa selanjutnya pihak Ayu, Pak. Bapak juga menyampaikan keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, pemohon juga menghadirkan 9 orang saksi dan 1 orang ahli. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, pihak termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang sudah diperiksa dalam persidangan ini. Selanjutnya, terkait juga diralat, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalilnya, pihak terkait menyampaikan juga, menghadirkan juga saksi 2 orang dan sudah diperiksa dalam persidangan ini. Selanjutnya pertimbangan hukum akan dilanjutkan oleh anggota tim pemeriksa yang lain. Tes. Diulangi ya. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, tim pemeriksa memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum Unpas sebagai berikut. Penyelenggaraan Pemira Fakultas Hukum merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengimplementasikan pengetahuan akademik di bidang hukum dalam rangka menciptakan lembaga kemahasiswaan yang berkualitas dan berintegritas dengan mengedepankan pengetahuan, knowledge, soft skill, dan kreativitas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka jiwa semangat dari penyelenggaraan Pemira adalah proses belajar untuk mengimplementasikan bagaimana hukum itu menjadi kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan proses demokrasi, bukan mengimplementasikan politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan atau jabatan, melainkan berorientasi pada pembelajaran dan pengembangan guna menunjang prestasi akademik. Untuk menunjang atau mencapai tujuan tersebut, maka di Fakultas Hukum telah ditetapkan pedoman lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unpas yang salah satu hal yang diatur adalah mengenai penyelenggaraan Pemira, di mana telah dirumuskan tahapan Pemira serta mekanisme atau prosedur hukum untuk mengajukan keberatan yang bertujuan agar Pemira diselenggarakan secara berkualitas. Tahapan Pemira dimulai dari sosialisasi hingga perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Kemudian telah pula dibentuk lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas Pemira dan KPUM, yaitu Badan Pengawas Pemira FH Unpas yang memfasilitasi penyelesaian pelanggaran Pemira, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUM, serta sengketa proses Pemira. Di samping itu, pedoman lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unpas mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum raya yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Mahasiswa. Tetapi sebelum terbentuknya Mahkamah Mahasiswa, kewenangan Akwo diamanatkan kepada tim bidang 3 FH Unpas, inkasu tim pemeriksa perselisihan hasil Pemira. Mekanisme tersebut yang dapat ditempuh kepada seluruh peserta Pemira untuk mengajukan keberatan ataupun ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil Pemira dengan menjunjung supremasi hukum tersebut. Pemira tahun 2021 menjadi awal implementasi pedoman lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unpas guna memperbaiki
guna memperbaiki sistem pemilihan yang berorientasi pada pembelajaran dan pengembangan mahasiswa, yang mana segala kekurangan menjadi evaluasi untuk memperbaiki, menyempurnakan sistem pemilihan di FH Unpas. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemira Fakultas Hukum Unpas bukan mengenai siapa yang terpilih atau siapa yang tidak terpilih, melainkan lebih kepada sejauh mana seluruh stakeholder, yaitu pihak Fakultas Hukum, penyelenggara Pemira, peserta Pemira, serta seluruh mahasiswa FH Unpas secara bersama-sama membangun demokrasi yang sehat agar tercipta lembaga kemahasiswaan yang berkualitas dan berintegritas. Kewenangan tim Pemira perselisihan hasil Pemira dalam eksepsi. Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh termohon dalam jawabannya, tim pemeriksa telah mempertimbangkan dan memutus dalam putusan sela yang telah dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan tim pemeriksa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Bahwa amar putusan dalam putusan sela quo didasarkan pada pokok permohonan pemohon adalah permohonan keberatan terhadap surat keputusan KPUM Fakultas Hukum nomor 014-SK.KPUM-10 tentang penetapan hasil perhitungan suara pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021. Bahwa sebagaimana lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Unpas nomor 038 dan seterusnya tertanggal 19 Oktober 2021 tentang pemberlakuan pedoman mekanisme perselisihan hasil pemilu umum raya Fakultas Hukum Unpas tahun 2021 yang menjadi objek permohonan adalah surat keputusan pemilihan umum mahasiswa Fakultas Hukum Unpas tentang penetapan perolehan hasil suara Pemira tahun 2021 yang mempengaruhi perolehan hasil Pemira tahun 2021. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan tim pemeriksa tidak beralasan menurut hukum dan tim pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon akuo. Kedudukan hukum yang berhalangan hadir Lisa Tia, Pak. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Unpas nomor 038 dan seterusnya tertanggal 19 Oktober 2021, pemohon adalah pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FH Unpas tahun 2021 untuk pengisian ketua dan wakil ketua BEM FH Unpas. Bahwa berdasarkan surat keputusan termohon nomor 010 dan seterusnya tentang penetapan perubahan surat keputusan KPUM Fakultas Hukum Unpas nomor 007 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum Unpas Fakultas Hukum, serta calon anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas sebagai peserta Pemira tahun 2021 tertanggal 11 Oktober 2021. Pemohon adalah salah satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unpas tahun 2021-2022 nomor urut 1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPUM FH Unpas nomor 014 dan seterusnya tentang penetapan hasil perhitungan suara pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FH Unpas tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata pemohon merupakan salah satu paslon yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang sah dalam penyelenggaraan Pemira di Fakultas Hukum Unpas 2021, maka pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang, menanggapi keberatan pemohon terhadap surat kuasa dari pihak terkait yang tidak bermaterai, tim pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut. Surat kuasa adalah suatu bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak untuk dan atas nama dalam suatu urusan. Penandatanganan pemberi kuasa di atas materai dalam surat kuasa merupakan suatu bentuk pengenaan bea materai atas dokumen tersebut. Surat kuasa merupakan dokumen yang perlu menggunakan materai, terlebih surat kuasa akuo akan dipergunakan di pengadilan sebagai bukti bahwa pihak penerima kuasa akan bertindak untuk dan atas nama dalam persidangan.
Oleh karenanya, sehubungan dengan surat kuasa pihak terkait yang tidak dibubuhi materai, tim pemeriksa berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa surat kuasa haruslah dibubuhi materai agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti bahwa benar pemberi kuasa menguasakan haknya kepada penerima kuasa. 2. Bahwa dengan ditunjukkannya surat kuasa tanpa materai oleh perwakilan pihak terkait, menggugurkan kewenangannya sebagai penerima kuasa dari pihak terkait. Bahwa terhadap surat kuasa tersebut, tim pemeriksa telah meminta dilakukan perbaikan, akan tetapi pihak terkait gagal memenuhi perbaikan tersebut. Berdasarkan pertimbangan akuo, maka segala tindakan termasuk keterangan, alat bukti surat, saksi, dan kesimpulan dari pihak terkait tidak akan dipertimbangkan oleh tim pemeriksa. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan lampiran surat keputusan Dekan FH Unpas nomor 038 dan seterusnya tertanggal 19 Oktober 2021, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan hasil suara pemira oleh termohon. Bahwa termohon menetapkan dan mengumumkan objek permohonan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, pukul 19.53 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa tenggang waktu 33 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemira adalah hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, pukul 19.53 sampai dengan hari Minggu, tanggal 24 Oktober, pukul 19.53 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa pemohon mengajukan permohonan akuo pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, pukul 19.30 secara daring atau online melalui surat elektronik kepada tim administrasi penyelesaian perselisihan hasil pemira tahun 2021, sehingga karenanya permohonan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa berpendapat, tim pemeriksa berwenang mengadili permohonan akuo. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan, dan permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum nomor 038 dan seterusnya tertanggal 19 Oktober 2021. Oleh karena itu, tim pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa setelah tim pemeriksa memeriksa dan mencermati dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan bapera, keterangan saksi, serta ahli dan bukti pemohon, bukti termohon, begitu pula bukti bapera FH Unpas yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Tim pemeriksa menemukan permasalahan hukum yang dipermasalahkan oleh pemohon sebagai berikut. 1. Pengumuman penetapan hasil, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021 dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021. 2. Calon wakil ketua BEM nomor urut 3 menjabat sebagai wali muda pada saat mendaftar sebagai peserta pemira dan AMBU 2019 atau ketua angkatan wanita. 3. Pembentukan caretaker serta KPUM dan Bapera. 4. Jangka waktu pelaksanaan pemira tahun 2021. 5. MC PKKMB melakukan kampanye. 6. Termohon tidak memberikan atau membuka salinan berita acara. 7. Adanya video pihak terkait dalam YouTube termohon. 8. Surat undangan debat yang baru diserahkan pada hari pelaksanaan. 9. Tidak diberitahukannya waktu penyampaian visi dan misi pada saat debat terbuka. 10. Perubahan pertanyaan untuk pemohon pada saat debat terbuka. 11. Pengumuman DPT H-1 sebelum pemungutan suara. 12. Kejanggalan dalam DPT. 13. Tim sukses pemohon tidak dapat masuk ke ruangan pada saat pembukaan pemungutan suara. 14. Informasi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. 15. Proses perhitungan suara yang hanya menampilkan hasil suara. 16. Perpanjangan waktu pemungutan suara. 17. Sistem e-voting yang sering error. 18. Sistem verifikasi yang bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021. 19. Permohonan pemohon terhadap daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Terakhir, 20. Implikasi pelanggaran terhadap perhitungan kuantitatif.
Terhadap persoalan tersebut, tim pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut. Pengumuman penetapan hasil, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021, tetapi dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan jadwal perhitungan suara berdasarkan surat keputusan termohon nomor 004 dan seterusnya, periode tentang penetapan tanggal Pemira FH Unpas periode 2021 tertanggal 04 September 2021 adalah 22 Oktober 2021. Menimbang bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan pemohon dan termohon, vide bukti surat P6 yang bersesuaian dengan bukti P12 tidak mencantumkan jadwal penetapan perhitungan suara, lebih-lebih berdasarkan pengakuan dari pemohon vide bukti angka 3 permohonan angka 33 halaman 10 yang mengakui jadwal pelaksanaan Pemira tanggal 21 Oktober 2021. Dilanjut, bahwa dengan menggunakan penafsiran sosiologis terhadap nomenklatur tersebut, maka yang dimaksud dengan pelaksanaan Pemira adalah perhitungan suara serta penetapan hasil perhitungan suara. Berkenaan dengan hal tersebut pun tidak berkolerasi dengan hasil yang telah ditetapkan oleh termohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tim pemeriksa tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan mengenai telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa penjadwalan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Calon Wakil Ketua BEM FH nomor urut 3 menjabat sebagai wali muda pada saat mendaftar sebagai peserta Pemira dan AMBU 2019 Ketua Angkatan Wanita. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan calon wakil ketua BEM FH nomor urut 3 menjabat sebagai wali muda dan AMBU 2019 atau ketua angkatan wanita yang mengakibatkan adanya cacat formil dan material dalam pendaftaran sebagai wakil ketua BEM FH. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 huruf J angka 4 Peraturan KPU MFH Unpas nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemilu raya di Fakultas Hukum Unpas yang menyatakan persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FH terdiri dari mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPUM diantaranya surat pernyataan berhenti dari jabatan jika sedang menjabat dalam suatu organisasi. Bahwa ketentuan tersebut merupakan prosedural dari ketentuan pedoman lembaga kemahasiswaan FH Unpas junto pasal 14 ayat 1 huruf F angka 1 Peraturan KPUM FH Unpas nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan syarat calon yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM sebagaimana diatur dalam pedoman lembaga kemahasiswaan fakultas terdiri dari tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi di tingkat universitas dan atau fakultas dengan ketentuan sebagai berikut. Jika akan mencalonkan dan sedang menjabat di organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas dan atau fakultas, maka wajib cuti dari jabatan yang dimiliki pada saat sebelum melakukan pendaftaran. Bahwa berdasarkan ketentuan AKUO, bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FH wajib mengajukan cuti dari jabatan sebagai pengurus organisasi tingkat universitas atau fakultas pada saat sebelum melakukan pendaftaran dengan mengisi surat pernyataan. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis yang dimaksud sebagai organisasi di tingkat universitas fakultas adalah unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas, unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas, BEM dan BPM universitas, BEM dan BPM fakultas, serta lembaga kemahasiswaan lain yang diatur secara tertulis oleh aturan yang dikeluarkan Unpas dan Fakultas Hukum Unpas. Bahwa dengan demikian, wali muda dan AMBU 2019 atau ketua angkatan wanita tidak dikualifikasikan sebagai jabatan dalam suatu organisasi yang mengharuskan cuti pada saat pendaftaran menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM. Sebagaimana ketentuan dalam pedoman lembaga kemahasiswaan junto pasal 14 ayat 2 huruf J angka 4 Peraturan KPUM FH Unpas nomor 2 tahun 2021. Menimbang bahwa berkenaan dengan calon wakil ketua BEM yang tergabung menjadi wali muda untuk PKKMB tahun 2021 setelah tim pemeriksa mencermati bukti P8 tentang surat tugas kepanitiaan PKKMB tertanggal 10 September 2021, Saudari Sahrin Suci Helmina masuk ke dalam surat tugas AKUO. Akan tetapi berdasarkan bukti T1 bersesuaian dengan bukti P9 tentang berita acara penetapan tanggal 25 September 2021, Saudara Sahrin Suci Helmina menarik diri sebagai wali muda dalam kepanitiaan PKKMB 2021. Hal ini pun
bersesuaian dengan keterangan dari Bapera FH Unpas yang turut memfasilitasi forum tersebut guna menghindari dari permasalahan yang akan timbul. Pide bukti surat BP 3 dan BP 4. Menimbang bahwa berkenaan dengan calon wakil ketua BEM yang menjabat sebagai AMBU 2019 atau ketua angkatan wanita dan melakukan tindakan yang diduga menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang. Pide keterangan saksi Ariola, keterangan saksi Emrik, Rifki Nur, keterangan saksi Daniel R. Hutagalung, bahwa setelah tim pemeriksa mencermati bukti dari hasil keterangan Bapera FH Unpas, persoalan tersebut telah diajukan oleh pemohon ke Bapera, serta telah dilakukan penelitian dan pengkajian yang menghasilkan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan di peraturan KPUM. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bapera tersebut, tindakan calon wakil ketua BEM nomor 3 yang menjadi AMBU 2019 atau ketua angkatan wanita yang mengeluarkan saksi Daniel R. Hutagalung dari grup WhatsApp tidak ada korelasinya dengan Pemira. Pide bukti surat BP 72, keterangan saksi Daniel dan keterangan saksi Rifki Al-Ghifari. Bahwa terhadap laporan Akwo, Bapera mengirimkan surat tanggapan nomor 43 dan seterusnya yang menyatakan bahwa Bapera telah melakukan kajian terhadap laporan tersebut dan telah memutuskan bahwa laporan Akwo tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran kampanye dengan merujuk pada ketentuan pasal 20 Peraturan Bapera nomor 2 tentang pengawasan pemilihan umum raya. Pide bukti surat BP 72 junto keterangan saksi Rifki Al-Ghifari. Bahwa dengan telah ditempuhnya upaya tersebut serta telah ditindaklanjuti oleh Bapera FH Unpas, alangkah baiknya apabila seluruh mahasiswa FH Unpas menghormati mekanisme yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pedoman lembaga kemahasiswaan FH Unpas. Bahwa di samping itu, penyebutan ABA dan AMBU adalah kebiasaan yang muncul dalam setiap kegiatan PKKMB di Fakultas Hukum Unpas sebagai simbol mahasiswa dalam angkatan di setiap pelaksanaan PKKMB di Fakultas Hukum Unpas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa berpendapat AMBU dan wali muda bukanlah posisi jabatan di suatu organisasi yang mengharuskan cuti dan atau mengundurkan diri apabila mendaftar sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pembentukan caretaker serta KPUM dan Bapera menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan termohon dan Bapera FH Unpas tidak independen karena dibentuk oleh tim caretaker yang mana saudara Christian Ferry Inkasu tim pemenangan pihak terkait dan calon ketua BEM nomor 3 Inkasu pihak terkait merupakan anggota dari tim caretaker. Pide keterangan saksi Mulyadi Karo-Karo menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Dekan nomor 08 Unpas dan seterusnya tentang pengangkatan panitia persiapan pengisian lembaga kemahasiswaan atau caretaker. Oke, sebentar ya, ini mau mensinkronkan audio dulu. Mohon maaf para pihak ya, tadi ada kendala. Kalau di Zoom itu lancar ya, tapi ketika di YouTube kendala. Nanti rekaman Zoom akan diposting di YouTube ya, nanti akan terlihat lengkap. Saya lanjutkan ya pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Dekan nomor 08
dan seterusnya tentang pengangkatan panitia persiapan pengisian lembaga mahasiswa atau caretaker Fakultas Hukum Unpas tahun 2020-2021 bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya caretaker adalah tidak terlaksananya proses pergantian kepengurusan lembaga kemahasiswaan dan tidak adanya rekomendasi dari lembaga kemahasiswaan sebelumnya berkaitan dengan tidak terlaksana proses pergantian lembaga kemahasiswaan baik BEM maupun BPM periode tahun 2020-2021. Bahwa terjadi kekosongan pengurusan di lingkungan lembaga kemahasiswaan EPA Unpas, baik BEM maupun BPM periode 2020-2021 setelah masa bakti kepengurusan. Bahwa untuk kesinambungan kegiatan mahasiswa, serta terbentuknya kembali lembaga kemahasiswaan, maka dipandang perlu dibentuk lembaga caretaker dengan nama Panitia Persiapan Pengisian Lembaga Kemahasiswaan, di mana salah satu tugas tim caretaker adalah mempersiapkan pembentukan KPUM dan Bapera. Bahwa benar, Saudara Christian Pieri, caretaker dan bagian tim seleksi komisioner KPUM dan komisioner Bapera tahun 2021 yang merupakan bagian dari tugas sebagai caretaker serta bagian pula dari tim pemenangan dari pasangan calon 03. Namun status tersebut tidak dalam waktu yang bersamaan saat yang bersangkutan bertugas sebagai tim caretaker. Bahwa terhadap dalil pemohon atas kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM terhadap pelaksanaan pemilihan EPA Unpas tahun 2021 sebagaimana pada permohonan angka 21 sampai dengan 39 bukanlah pelanggaran TSM karena tidak terdapat bukti, saksi maupun bukti tertulis yang meyakinkan seluruh tahapan kerja caretaker bidang 3 kemahasiswaan, KPUM dan Bapera dilakukan untuk mengusung dan memenangkan salah satu pasangan calon. Bahwa untuk mengusung dan mendukung paslon dalam pemira adalah hak yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, tindakan Saudara Christian Pieri yang menjadi tim pemenangan salah satu paslon adalah hak mahasiswa EPA Unpas. Terlebih, posisi tersebut diambil setelah caretaker melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa berpendapat tidak terdapat korelasi antara pembentukan tim caretaker dengan penyelenggaraan pemira. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Jangka waktu pelaksanaan pemira tahun 2021 menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan jangka waktu pelaksanaan pemira tahun 2021 terlalu lama, yaitu 4 bulan, yang seharusnya dapat dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan. Menimbang bahwa berdasarkan pedoman lembaga kemahasiswaan terdapat perubahan sistem atau pola kegiatan kemahasiswaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bahwa termohon memiliki kewenangan untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemira EPA Unpas, yang mana peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari pedoman lembaga kemahasiswaan EPA Unpas. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan waktu pelaksanaan 4 bulan untuk menyelenggarakan pemira adalah terlalu lama, pide permohonan angka 34-37 tidaklah berdasar. Terhadap hal tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan yang mengharuskan pelaksanaan pemira harus dilaksanakan di bawah waktu kurang dari 4 bulan. Bahwa terhadap keterangan ahli yang dihadirkan pemohon, yang pada pokoknya berpendapat pelaksanaan pemira selama 2 bulan adalah dengan kondisi lembaga kemahasiswaan, BEM dan BPM berjalan sebagaimana mestinya. Terhadap hal tersebut juga, ahli berpendapat setiap penyelenggara pemira di lingkungan Unpas penyelenggara pemira di lingkungan universitas mempunyai kewenangan atas pelaksanaan berikut waktu yang dijadwalkan. Bahwa merupakan fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan. Penyelenggaraan pemira sejak tahapan sosialisasi hingga perhitungan suara dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan. Sedangkan sejak bulan Juni, pemohon sedang melaksanakan tahapan perencanaan yang diantaranya berisi penyusunan peraturan, rencana kegiatan, dan lain-lain. Bahwa berkenaan dengan keterangan ahli pun tidak terdapat korelasi dengan penyelenggaraan pemira di EPA Unpas, karena ahli mendasarkan pada penyelenggaraan pemira di FISIP Unpas, yang notabene pedoman lembaga kemahasiswaan EPA Unpas tidak berlaku di FISIP Unpas. Begitu pula sebaliknya, peraturan yang berlaku di FISIP Unpas berkenaan dengan pemira tidak berlaku pula di EPA Unpas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa berpendapat tidak terdapat korelasi antara jangka waktu penyelenggaraan pemira dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dilanjutkan oleh anggota yang lain. MCP KKMB melakukan kampanye. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Master of Ceremony atas nama Master of Ceremony
PKKMB atas nama Saudara Christian Ferry melakukan kampanye untuk memenangkan salah satu paslon merupakan bentuk pelanggaran kampanye. Vide bukti surat P23. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 33 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan ayat 1, dalam pelaksanaan kampanye pemira, peserta pemira dan atau tim pemenangan dilarang A. melakukan kegiatan yang membahayakan dan mencemarkan nama baik fakultas, B. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan peserta pemira yang lain, C. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. D. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan maupun kelompok mahasiswa. E. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. F. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan saat berlangsung. G. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dan H. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. I. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. J. Melakukan kegiatan dan atau memobilisasi masyarakat massa yang menimbulkan kerumunan. K. Menggunakan atribut lembaga atau organisasi yang tidak diakui di lingkungan fakultas. Ayat 2. Dalam kegiatan kampanye, peserta pemira dan atau tim pemenangan dilarang melibatkan A. Organisasi masyarakat, B. Unit minat bakat fakultas atau UMBF, C. Organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan yang tidak diakui di lingkungan fakultas. Bahwa ketentuan AKUO merupakan ketentuan mengenai larangan kampanye yang berlaku bagi seluruh peserta pemira maupun tim pemenangannya. Bahwa setelah tim pemeriksa mencermati bukti surat P23, Saudara Christian Ferry sebagai Master Seremoni PKKMB 2021 memang melakukan kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon ketua dan wakil ketua BML. Tetapi kampanye tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 33 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021, bahwa tim pemeriksa pun telah mencermati keterangan dari Bapra Eva Unpas yang pada pokoknya persoalan tersebut telah dilaporkan oleh pemohon kepada Bapra Eva Unpas dan telah dilakukan penelitian dan pengkajian yang menghasilkan Bapra telah melakukan kajian terhadap laporan tersebut dan telah memutuskan bahwa laporan AKUO tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran kampanye dengan merujuk pada pasal 20 Peraturan Bapera nomor 2 tentang pengawasan pemilu raya karena MC PKKMB bukan termasuk orang atau organisasi yang dilarang keterlibatannya untuk melakukan kampanye. Sehingga dalil pemohon yang mengatakan bahwa laporan AKUO ditolak dengan alasan tidak ada landasan hukum yang mengatur adalah tidak benar. Vide bukti surat BP 7.1. Bahwa penelitian dan pengkajian tersebut telah berdasarkan pasal 16 Peraturan Bapera nomor 3 tentang pencegahan dan penyelesaian sengketa dan pelanggaran proses pemilihan umum raya mahasiswa. Bapera membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran untuk menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat material. Sedangkan berdasarkan hasil kajian Bapera, laporan AKUO tidak memenuhi syarat material. Maka berdasarkan hal tersebut, Bapera sudah menangani laporan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Bapera nomor 3 tentang pencegahan dan penyelesaian sengketa dan pelanggaran proses pemilihan umum raya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Christian Ferry selaku Master of Ceremony PKKMB tahun 2021. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Termohon tidak memberikan dan membuka salinan berita acara, menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan termohon tidak memberikan salinan berita acara yang melanggar prinsip transparansi. Menimbang bahwa bukti persidangan termohon tidak memberikan salinan berita acara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon walaupun dalam peraturan yang berlaku di FA Unpas tidak terdapat kewajiban bagi termohon untuk menyerahkan salinan berita acara, yang artinya tindakan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 karena dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bahwa perlu ada perbaikan bagi sistem administrasi di termohon guna menjunjung tinggi prinsip transparansi yang seyogyanya salinan berita acara diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun,
tim pemeriksa tidak mendapatkan keyakinan yang cukup. Hal tersebut merupakan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif yang mempengaruhi perolehan hasil. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adanya video pihak terkait dalam YouTube termohon. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya video kampanye dari pihak terkait yang terdapat di platform YouTube termohon dalam publikasi talkshow, menimbang bahwa setelah tim pemeriksa mencermati bukti P25 yang diajukan pemohon serta keterangan dari Bapera FH Unpas yang merupakan fakta hukum pada tanggal 15 Oktober 2021, Bapera menerima laporan tertulis yang dilaporkan oleh saksi Firman Samuel Lumban Tobing dengan nomor laporan 08-form.p-Bapera-FH Unpas 10 Romawi 2021 perihal penayangan video pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM nomor urut 3 pada video talkshow KPUN dan telah diselesaikan dengan putusan nomor 05-Bapera-FH Unpas 10 Romawi 2021 vide bukti surat BP 11 bahwa dalam putusan aku Bapera menimbang permohonan pemohon yang berkenaan dengan penghapusan konten talkshow pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas nomor urut 03 yang ada pada official YouTube termohon telah terselesaikan karena segala bentuk alat peraga kampanye dan penayangan materi kampanye harus dihentikan pada masa tenang. Video bukti BP 11 dan hal tersebut pun telah dilakukan oleh termohon dengan men-take down video tersebut. Bahwa terhadap bukti yang diajukan pemohon, yaitu bukti surat P25, pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut relevansi bukti tersebut dengan dalil pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Surat undangan debat yang baru diserahkan pada hari pelaksanaan. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan termohon, menyerahkan surat undangan debat pada hari pelaksanaan debat yang merugikan salah satu paslon. Menimbang bahwa setelah tim pemeriksa memeriksa keterangan para pihak dan bukti pemohon, video bukti surat P28 dan P29, termohon memberikan undangan kepada seluruh pasangan calon ketua dan wakil ketua BEMF pada tanggal 14 Oktober 2021, di mana tanggal tersebut merupakan waktu pelaksanaan debat terbuka. Bahwa berdasarkan keterangan termohon, pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, saat kegiatan pengundian nomor urut, termohon telah menginformasikan kepada seluruh peserta pemira berkenaan dengan akan diselenggarakannya debat terbuka bagi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM pada tanggal 14 Oktober 2021. Serta pada tanggal 8 Oktober 2021 saat kegiatan talkshow, termohon kembali mengingatkan kepada seluruh pasangan calon dan wakil ketua BEM berkenaan jadwal debat terbuka. Bahwa dalam peraturan maupun edaran yang diterbitkan oleh termohon tidak terdapat jangka waktu penyerahan undangan atau pemberitahuan untuk suatu pertemuan atau agenda yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemira. Video bukti keterangan saksi Ricky Algifari. Walaupun termohon telah menginformasikan secara lisan, hanya saja untuk menyempurnakan sistem administrasi penyelenggaraan pemira, seyogianya pengiriman undangan dilakukan jauh-jauh hari. Bahwa walaupun ada kekurangan dari termohon, tetapi hal tersebut bukan merupakan bentuk kecurangan atau pelanggaran. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tidak diberitahukannya waktu penyampaian visi misi pada saat debat terbuka. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang ada pada pokoknya mendalilkan pemohon, merasa termohon tidak memberitahukan waktu pemaparan visi dan misi pada saat pelaksanaan debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM. Terbukti di persidangan, termohon telah melakukan briefing kepada seluruh pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM berkenaan dengan teknis pelaksanaan debat terbuka, di mana telah diinformasikan terdapat batas waktu penyampaian visi dan misi, yaitu selama 3 menit. Video bukti surat T3. Bahwa terbukti pula dalam persidangan, pada saat pelaksanaan debat, moderator tidak mengingatkan kembali kepada para pasangan calon mengenai waktu penyampaian visi dan misi. Oleh karenanya telah menindaklanjuti di tempat dan memberikan rekomendasi agar para pasangan calon diberikan kesempatan untuk mengulang penyampaian visi dan misi. Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Bapera dengan alasan agar semua pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi misinya. Video bukti surat BP 9 dan BP 10 serta keterangan saksi Maria Suryani. Bahwa
Persoalan tersebut dilaporkan pula oleh pemohon kepada Bapera, dan Bapera telah mengeluarkan putusan berkenaan dengan laporan tersebut berdasarkan putusan nomor 05/sengketa/Bapera/Eva Unpas /10 Romawi 2021. Vide bukti surat BP 11 Jungto bukti surat T4 Jungto keterangan saksi Firman Samuel Lumban Tobing. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, persoalan tersebut telah diselesaikan dan bukan merupakan bentuk kecurangan serta pelanggaran. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Perubahan pertanyaan untuk pemohon pada saat debat terbuka. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang ada pada pokoknya mendalilkan termohon yang merubah pertanyaan untuk pemohon yang sebelumnya telah dilakukan pengundian dan tempat dibacakannya oleh moderator. Menimbang bahwa setelah mencermati bukti pemohon P29, pengakuan termohon dan keterangan Bapera Eva Unpas, terbukti telah terjadi perubahan pertanyaan bagi pemohon yang merupakan bentuk miscommunication antara termohon dengan moderator tanpa adanya unsur kesengajaan. Bahwa kehilafan termohon pun telah ditindaklanjuti oleh Bapera Eva Unpas melalui putusan Bapera nomor 05 dan seterusnya, vide bukti surat BP 11 Jungto keterangan saksi Firman Samuel Lumban Tobing yang didasarkan pada laporan dari pemohon melalui saksi Firman Samuel Lumban Tobing, bahwa putusan Aquo memerintahkan kepada termohon untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis serta telah ditindaklanjutinya oleh termohon dengan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan dipublikasikan melalui media sosial, vide bukti surat T5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, persoalan tersebut telah diselesaikan dan bukan merupakan bentuk kecurangan serta pelanggaran. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pengumuman DPT H-1 sebelum pemungutan suara. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan termohon melakukan pelanggaran karena tidak melakukan publikasi atau mengumumkan daftar pemilih tetap. Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan dari para pihak serta Bapera Eva Unpas, tim pemeriksa menemukan fakta hukum termohon telah mengumumkan daftar pemilih tetap atas rekomendasi dari Bapera Eva Unpas H-1 sebelum pemungutan suara dengan alasan untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan verifikasi. Vide bukti surat BP 14. Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan ayat 1, proses pemuktahiran data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut. A. KPUM mengajukan permohonan data mahasiswa aktif kepada fakultas. B. KPUM mengelompokkan data mahasiswa aktif berdasarkan angkatan. C. KPUM menetapkan pemilih melalui pleno KPUM. Ayat 2. Setelah KPUM menetapkan pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C, pemilih dapat melakukan pengecekan untuk memastikan terdaftar untuk menggunakan hak pilih dalam pemira melalui aplikasi yang difasilitasi oleh KPUM. Bahwa berdasarkan keterangan Aquo, memang benar tidak ada peraturan yang mewajibkan termohon untuk mengumumkan daftar pemilih tetap vide keterangan saksi Maria Suryani dan saksi Rifki Al-Ghifari, yang mana termohon pun baru mendapatkan data berkenaan dengan daftar pemilih tetap pada tanggal 18 Oktober 2021. Vide bukti surat T8. Dan para pemilih pun dapat melakukan verifikasi untuk mengetahui pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa walaupun tidak terdapat peraturan yang memerintahkan atau mewajibkan termohon dalam mengumumkan daftar pemilih tetap, tetapi seyogianya termohon haruslah mengumumkan daftar pemilih tetap sebelum dilakukannya verifikasi. Andai pun belum dapat dilakukan penetapan terhadap daftar pemilih tetap, maka dapat diumumkan daftar pemilih sementara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, persoalan tersebut bukan merupakan bentuk kecurangan atau pelanggaran yang lebih-lebih tidak berkorelasi dengan perolehan hasil. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Kejanggalan dalam DPT. Menimbang bahwa sebagian mana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terdapat banyak kejanggalan yang terdapat dalam DPT karena terdapat mahasiswa yang telah lulus masih tercantum dalam DPT. Menimbang bahwa setelah tim pemeriksa mencermati bukti yang diajukan oleh pemohon P34 serta keterangan saksi M. Rifki Nur Sidik dan bukti termohon T16 diperoleh fakta hukum DPT pada pemilihan tahun 2021 adalah 1.866. Bahwa kualifikasi pemilih yang masuk dalam DPT
merupakan kewenangan dari bagian akademik FH Unpas, vide bukti surat T8, sebagaimana telah disampaikan oleh termohon, di mana termohon merupakan user atau pengguna yang didapatkan dari fakultas sebagaimana surat nomor 557 garing Unpas FH.D1 garing Q garing 10 Romawi 2021 yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan 1 yang menyatakan bahwa tolok ukur mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar yang melakukan perwalian atau kontrak mata kuliah pada tahun berjalan. Sehingga hal tersebut bukanlah kecurangan yang dilakukan termohon, karena termohon merupakan lembaga di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang dalam menentukan mahasiswa tersebut adalah aktif atau bukan didasarkan pada tolok ukur yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Wafa Oktaviani yang tidak melakukan kontrak KRS, maka tidak termasuk dalam DAPT, keterangan tersebut diperkuat oleh saksi M. Rifki Nur Sidik dan saksi Aryola Nurzain yang tidak mengetahui adanya mahasiswa yang sudah melaksanakan wisuda tetapi masih tercantum di dalam daftar pemilih tetap Pemira 2021. Lebih-lebih bukti pemohon P34 tidak disertai bukti pendukung berkenaan mahasiswa yang telah lulus masih masuk ke dalam DPT. Bukti tersebut bertolak belakang dengan keterangan saksi Wafa Oktaviani, saksi M. Rifki Nur, dan saksi Aryola Nurzain. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemohon tidak cukup dapat membuktikan dan meyakinkan tim pemeriksa berkenaan dengan kejanggalan dalam DPT. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak. Baik, saya lanjutkan. Tim sukses pemohon tidak dapat masuk ke ruangan pembukaan pemungutan suara. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pemohon beserta tim pemenangnya tidak dapat memasuki aula Suradireja pada saat tempat pembukaan pemungutan suara Pemira tahun 2021 karena belum membawa surat mandat. Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan saksi Mutiara Esa Maharani dan saksi Rifki Al-Ghifari, bukti surat termohon T9 serta bukti surat Bapera FH Unpas BP2 terbukti dalam persidangan terdapat tata tertib proses pembukaan dan penutupan pemungutan suara hingga pemungutan perhitungan suara yang salah satu ketentuannya adalah saksi calon mengajukan surat mandat untuk menjadi saksi dalam agenda tersebut. Bahwa ketentuan tersebut telah diinformasikan ke seluruh narahubung para pasangan calon ketua dan wakil ketua BMF vide keterangan saksi Rifki Al-Ghifari. Tetapi berdasarkan keterangan saksi Meria Suryani tidak diberitahukan oleh narahubung inkasu saksi Rifki Al-Ghifari yang telah memiliki informasi untuk membawa surat mandat apabila hendak memasuki ruangan tersebut dan telah diakui oleh saksi Rifki Al-Ghifari. Saksi tidak menginformasikan kembali kepada tim pemenangan, sedangkan saksi Mutiara Esa Maharani sudah mengetahui aturan tersebut tetapi tidak membawa surat mandat. Bahwa saksi Meria Suryani dan saksi Mutiara Esa Maharani telah berupaya menghubungi narahubung inkasu saksi Rifki Al-Ghifari, tetapi yang bersangkutan sulit dihubungi yang mengakibatkan adanya kendala yang dialami oleh saksi Meria Suryani dan saksi Mutiara Esa Maharani. Bahwa setelah saksi melengkapi surat mandat berdasarkan informasi dari Bapera FH Unpas, maka saksi Meria Suryani dan saksi Mutiara Esa Maharani dapat memasuki ruangan tempat dilaksanakannya pembukaan dan penutupan pemungutan suara serta proses perhitungan suara, vide bukti surat BP2 junto keterangan saksi Meria Suryani dan saksi Mutiara Esa Maharani. Bahwa alangkah tidak adilnya apabila kesalahan yang dilakukan sendiri oleh pemohon inkasu saksi Rifki Al-Ghifari dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon dibebankan kepada termohon karena termohon telah menginformasikan ketentuan yang terdapat dalam tata tertib. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan berkenaan telah terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Informasi pemilih yang sudah menggunakan hak pemilihnya menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan informasi pemilih baru dipublikasikan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan jumlah
pemilih sudah mencapai lebih dari 800 orang serta data berkenaan dengan jumlah pemilih yang telah melakukan verifikasi baru ditampilkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Menimbang bahwa setelah tim pemeriksa mencermati ketentuan pasal 35 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 dan keterangan Bapera FH Unpas, terbukti dalam persidangan tidak terdapat kewajiban bagi termohon untuk menampilkan atau mempublikasikan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bapera pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, saksi Rifki Al-Ghifari bersama dengan calon anggota BPM nomor urut 01 mendatangi termohon dan mengajak berdiskusi perihal pengawasan terhadap agenda pemungutan suara oleh saksi. Mereka meminta kepada pihak termohon agar para peserta pemilihan beserta saksi atau tim pemenangan dapat dilibatkan dalam pemantauan proses perhitungan suara hingga akhir. Bahwa setelah mendengar masukan tersebut, termohon meminta waktu hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk memberitahukan tindak lanjut atau permohonan tersebut. Termohon mengumumkan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM dan 2 tim pemenangan atau narahubung untuk hadir kembali di aula pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, video bukti surat BP 2. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Bapera pada pukul 12.30 WIB, termohon menanyakan proses hitung pada layar yang ada di dalam aula, tetapi yang dapat dilihat hanya total mahasiswa aktif, total yang telah melakukan verifikasi, total mahasiswa yang melakukan verifikasi, total pemilih, dan total yang sudah memilih, sehingga data pada layar tersebut dapat disaksikan oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM dan 2 tim pemenangan atau narahubung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Video bukti surat BP 2. Bahwa dikarenakan hal tersebut tidak diatur dalam peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021, maka dapat dilakukan dengan rekomendasi dari Bapera FH Unpas dan merupakan fakta hukum. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh termohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan berkenan telah terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Proses penghitungan suara yang hanya menampilkan hasil suara. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan proses penghitungan suara hanya menampilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh sistem. Menimbang bahwa setelah tim pemeriksa mencermati bukti pemohon P37 dan P38 dengan bukti termohon T18 dan keterangan ahli Muhammad Khairul, terbukti sistem penghitungan suara yang dilakukan melalui sistem e-voting tidak dapat dilakukan penghitungan suara satu per satu, melainkan hanya dapat menampilkan kalkulasi dari hasil perhitungan suara seperti layaknya sistem pemilihan melalui sistem konvensional. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aryola Nurzain, saksi M. Rifki Nursidik, saksi Daniel R. Hutagalung, saksi Mulyadi Karo-Karo, saksi Rifki Al-Ghifari yang tidak mengetahui sistem penghitungan suara melalui sistem e-voting. Cara penghitungan melalui sistem e-voting dijelaskan berdasarkan keterangan ahli Muhammad Khairul. Dalam proses penghitungan suara dengan menggunakan sistem e-voting hanya menampilkan hasil penghitungan suara tanpa ada penghitungan suara satu per satu. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa berpendapat dalil pemohon bertolak belakang dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Demikian dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Perpanjangan waktu pemungutan suara. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan termohon melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara tanpa ada persetujuan dari para paslon ketua dan wakil ketua BEM, calon anggota BPM, dan para saksi. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama bukti yang diajukan pemohon P39 dan P39A, bukti termohon T9 dan T17, dan bukti Bapera BP1 dan BP2, terbukti pemungutan suara dilakukan sejak pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya perpanjangan waktu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat merupakan bentuk ketidaktelitian pemohon dalam memperhatikan tata tertib yang telah disampaikan oleh termohon, video bukti T9, yang sudah nyata disampaikan
disampaikan jadwal pemungutan suara. Bahwa merupakan fakta hukum telah dilakukan perpanjangan waktu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga 17.30 waktu Indonesia Barat yang dilakukan oleh termohon berdasarkan rekomendasi dari Bapera FH Unpas. Hal tersebut dilakukan karena Bapera FH Unpas mendapatkan laporan mengenai pemilih yang kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya karena terkendala sistem sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Vide bukti BP1 dan BP2. Bahwa oleh karena itu, Bapera FH Unpas tanpa perlu meminta persetujuan dan peserta pemira karena berdasarkan kewenangannya, Bapera FH Unpas dapat merekomendasikan hal tersebut yang didasarkan pada perlindungan terhadap hak pilih dari para pemilih dan jangka waktu yang dimulai sejak terjadinya kendala teknis yaitu selama 30 menit. Bahwa lebih-lebih pemohon tidak dapat membuktikan perpanjangan waktu, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan keberpihakan para penyelenggara kepada salah satu pasangan calon lain, karena sistem ini berdampak kepada seluruh peserta pemira. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan berkenaan telah terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Akan dilanjutkan oleh tim pemeriksa. Ya, saya lanjutkan ya. Sistem e-voting yang sering error. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pelaksanaan pemira FH Unpas tidak sistem yang memadai sehingga sering terjadi sistem error yang berdampak pada perolehan suara pemohon. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti pemohon P40 dan P41 serta bukti termohon T11, terbukti seluruh kekurangan sistem dalam penyelenggaraan pemira FH Unpas telah dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memperbaiki kekurangan sistem yang digunakan. Bahwa salah satu bentuk yang untuk memperbaiki adalah dengan dibuatnya website dengan link cadangan yang telah diinformasikan oleh termohon sejak pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat untuk memudahkan para pemilih menggunakan hak pilihnya. Vide bukti T11. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Mulyadi Karo-Karo yang menegaskan setelah menunggu beberapa saat para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa lebih-lebih pemohon tidak dapat membuktikan sistem error hanya merugikan kepentingan pemohon karena sistem ini berdampak kepada seluruh peserta pemira. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan berkenaan telah terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sistem verifikasi yang bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sistem verifikasi pemilih bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 dan berbeda dengan sistem verifikasi yang digunakan oleh FISIP Unpas. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan setelah KPUM menetapkan pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C, pemilih dapat melakukan pengecekan untuk memastikan terdaftar untuk menggunakan hak pilih dalam pemira melalui aplikasi yang difasilitasi oleh KPUM. Menimbang bahwa setelah mencermati dalil pemohon dan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021, terbukti pemohon tidak tepat dalam mencantumkan ketentuan yang dimaksud oleh pemohon. Dalam permohonan akuo angka 87 halaman 21, pemohon mencantumkan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021, bahwa hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dalil yang disampaikan oleh pemohon, yang menurut hemat tim pemeriksa, hal tersebut membuat dalil akuo menjadi kabur dan tidak jelas atau obskur libel. Karena baik pasal 9 ayat 2 maupun pasal 10 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 memiliki makna yang berbeda. Bahwa norma dari pasal 9 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2021 mengandung makna kewajiban termohon dalam memverifikasi pemilih untuk melakukan pengecekan. Sedangkan norma dari pasal 10 ayat 2 Peraturan KPUM nomor 2 tahun 2001
mengandung makna kewajiban pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil pemohon berkenaan dengan sistem verifikasi adalah tidak jelas dan kabur atau obskur libel. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah patut untuk dikesampingkan. Permohonan pemohon terhadap daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pemohon mengajukan permohonan data pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetapi tidak dapat dipenuhi oleh termohon dan Bapera FH Unpas. Menimbang bahwa setelah mencermati bukti pemohon P43 dan P44, keterangan termohon dan keterangan Bapera FH Unpas serta bukti Bapera FH Unpas BP12 dan BP13, terbukti termohon telah mengirimkan permohonan kepada termohon dan Bapera FH Unpas untuk menyerahkan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Bahwa berkenaan dengan permohonan ke Bapera FH Unpas telah ditindaklanjut oleh Bapera FH Unpas dengan memberikan tanggapan melalui surat nomor 47 dan seterusnya yang menyatakan bahwa Bapera tidak dapat memenuhi permohonan Akwo dikarenakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan data tersebut. Vide bukti BP12. Hal tersebut telah sesuai dengan dasar Bapera FH Unpas tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan data tersebut karena yang memiliki kewenangan adalah termohon. Berkenaan dengan permohonan ke termohon, terbukti termohon telah memohon rekomendasi ke Bapera FH Unpas karena permohonan tersebut diibaratkan seperti halnya membuka kotak suara. Karena dokumen tersebut menjadi bagian dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam kotak suara atau perkataan lain. Hal tersebut terdapat dalam sistem yang tidak dapat dibuka tanpa perintah tim pemeriksa in casu persidangan perselisihan hasil pemilihan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tim pemeriksa tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan berkenaan dengan telah terjadinya pelanggaran tersebut, yang menunjukkan dalil pemohon hanya asumsi belaka. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Perhitungan kuantitatif. Menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan, menurut pemohon seharusnya mendapatkan suara dengan jumlah 792, yang membuat pemohon menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM mendapatkan perolehan suara tertinggi. Menimbang bahwa sebagaimana setelah mencermati keterangan para saksi dan keterangan termohon, pemohon pun tidak dapat menjelaskan dengan metode mengenai dalil suara yang didapat oleh pemohon sehingga berjumlah 792 suara. Menimbang bahwa berkenaan dengan jumlah suara yang didalilkan pemohon, karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif dalam penyelenggaraan pemira yaitu 1. Pasangan calon BEM nomor 1 M. Iksan Maulana dan Nabila Dwi Agustina mendapatkan 528 suara, Madiah Hayaa dan Sinta Nur R pasangan nomor 2 mendapatkan 175 suara, pasangan Aldi Hadian H dan Sahrin Suci Helmina pasangan nomor 3 mendapatkan 520 suara. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tim pemeriksa di atas, tidak terdapat kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif dalam penyelenggaraan pemira tahun 2021. Dilanjut, oleh karenanya penghitungan oleh pemohon hanya asumsi dan dalil yang tidak berdasar. Bahwa andai pun terbukti quad on, pemohon tidak menguraikan kecurangan-kecurangan Akwo dapat diperhitungkan ke dalam jumlah suara. Menimbang bahwa berkenaan dengan jumlah suara yang didalilkan oleh pemohon karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada saat PKKMB tahun 2021, yaitu nomor pasangan calon 1 M. Ihsan Maulana Nabila Dwi Agustina mendapat 648 suara. Pasangan nomor 2 Mahdian Haya A. Sinta Nur mendapat 295 suara. Pasangan nomor 3 Aldi Hadian H. Sahrin Suci Helmina mendapat 267 suara. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh tim pemeriksa dari angka 39 hingga 312 tidak terbukti kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
dalam penyelenggaraan PKKMB tahun 2021. Oleh karenanya, perhitungan oleh pemohon hanya asumsi dan dalil yang tidak berdasar. Bahwa andai pun terbukti quote on, pemohon tidak menguraikan kecurangan-kecurangan akuo dapat diperhitungkan ke dalam jumlah suara. Menimbang bahwa berkenaan dengan jumlah suara yang didalilkan oleh pemohon, karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada penggunaan sistem website pemira, penetapan DPT, dan proses penghitungan suara, yaitu 1. Pasangan calon nomor 1, M. Ihsan Maulana Nabila Duin Agustina mendapat 528 suara. Pasangan nomor 2, Mahdian Haya A. Sinta Nur mendapat 175 suara. Pasangan nomor 3, Aldi Hadian H. Saharin Suci Helmina mendapat 520 suara. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh tim pemeriksa dari angka 318, 319, 323 hingga 325 tidak terbukti kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada penggunaan sistem website pemira, penetapan DPT, dan proses penghitungan suara. Oleh karenanya, penghitungan oleh pemohon hanya asumsi dan dalil yang tidak berdasar. Bahwa andai pun terbukti quote on, pemohon tidak menguraikan kecurangan-kecurangan akuo dapat diperhitungkan ke dalam jumlah suara. Menimbang bahwa dalam proses penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara, pemohon ikut menandatangani berita acara, pide bukti surat T13 dan T14, serta tidak mengajukan keberatan terhadap proses penghitungan suara, pide bukti surat T15. Hal tersebut membuktikan pemohon menerima hasil yang telah ditetapkan oleh termohon. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum raya yang mengarah pada pembuktian bebas, yang terbatas, yang menggariskan bahwa tim pemeriksa bebas menentukan apa yang harus dibuktikan atau luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam memeriksa dan memutus permohonan ini, tim pemeriksa mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, tim pemeriksa hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan permohonan ini. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tim pemeriksa, bagian 35 keterangan, alat bukti surat, saksi, dan kesimpulan dari pihak terkait tidak akan dipertimbangkan oleh tim pemeriksa karena kuasa yang hadir tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa. Oleh karenanya, pihak terkait dianggap tidak hadir dalam persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut tim pemeriksa dari permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Bagian konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, tim pemeriksa berkesimpulan. Yang pertama, tim pemeriksa berwenang mengadili permohonan akuo. Yang kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 3. Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan tim pemeriksa tidak beralasan menurut hukum. Yang kelima, pihak terkait dianggap tidak hadir dalam persidangan. Yang keenam, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan pedoman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan nomor 038/Unpas FH.D/SK/O/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan tim pemeriksa oleh 5 tim pemeriksa, yaitu Rosa Tejabuana, SHMH selaku Ketua merangkap anggota, Hesti Septianita, Maman SHMH, Maman Budiman SHMH, Gandhi Parmacista SHMH, Firman Arif SH, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 4 November tahun 2021 yang diucapkan hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno tim pemeriksa terbuka untuk umum diulang ya. Pada hari Selasa tanggal 2 bulan November tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno tim pemeriksa terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Selesai diucapkan pada pukul sekarang 11:56 oleh tim pemeriksa, yaitu Rosa Tejabuana SHMH selaku Ketua merangkap anggota, Hesti Septianita SHMH, Maman Budiman SHMH, Gandhi Parmacista SHMH, Firman Arif SH masing-masing sebagai anggota,
dengan dibantu Ersya Akila Wafa Azizah sebagai koordinator tim administrasi, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemira Fakultas Hukum Unpas. Rosa Teja Buana SHMH menandatangani, Ketua. Esti Septianita menandatangani, Maman Budiman menandatangani, Gandhi Parmasista menandatangani, Firman Arif menandatangani, dan Ersya Akila Wafa Azizah selaku koordinator tim administrasi menandatangani. Demikian putusan selesai dibacakan dan disampaikan dalam sidang terbuka. Berakhir jugalah rangkaian sidang terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Oleh karenanya diingatkan kembali, segala proses yang telah dilalui mohon dianggap sebagai pembelajaran untuk kita semua. Dengan ini sidang dinyatakan berakhir dan kami tutup.